Halo guys, selamat datang di Kumafiksa. Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini Mimin akan berbagi tips atau cara untuk mengobati sakit gigi namun dengan bahan herbal alami yang ada di dapur kalian. Pengen tahu caranya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebelum lanjut ke videonya. Sakit gigi bisa sangat membantu dan sangat menyakitkan bukan? Apalagi kalau udah parah, rasa sakitnya itu nggak tertolong guys. Jadi buat kalian yang belum pernah sakit gigi, tolong jaga kesehatan gigi kalian. Dan yang sudah punya riwayat sakit gigi, Mimin punya tipsnya nih. 7 bahan herbal alami yang dapat kamu gunakan untuk sembuhkan sakit gigi. Yang pertama yaitu cengkeh. Jadi cengkeh itu bisa digunakan untuk obat sakit gigi ya teman-teman. Baik dari cengkehnya langsung, ataupun teman-teman bisa menggunakan minyak cengkeh. Cara pakainya gimana sih? Cara pakainya gampang banget teman-teman. Kalau kalian punya cengkeh utuh atau batangan, kalian bisa gunakan 2 atau 3 butir cengkeh, kemudian kalian tumbuk ataupun kalian haluskan ya, sampai keluar minyaknya, kemudian yang kalian gunakan adalah minyak tersebut. Jadi minyak tersebut kalian ambil dengan kapas, kemudian tempelkan pada gigi yang sakit, tunggu beberapa menit sampai ekstrak minyak cengkeh tersebut terasa di gigi, hingga rasa sakit gigi kalian berkurang. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan minyak cengkeh nih. Caranya sama, cukup teteskan 2-3 tetes ke kapas ataupun tisu, langsung tempelkan pada gigi yang sakit ataupun gusi yang sakit. Jadi minyak cengkeh ini bisa digunakan untuk gigi berlubang ataupun gusi yang bengkak ya teman-teman. Intinya untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi kalau kalian punya riwayat sakit gigi ataupun sakit gigi kalian kambuh, jangan lupa untuk menggunakan minyak cengkeh. Kenapa sih minyak cengkeh kok bisa digunakan buat ngobatin sakit gigi? Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu ataupun masih ada yang bingung nih, kenapa kok minyak cengkeh bisa digunakan buat obat sakit gigi? Jadi, di cengkeh itu ada kandungan senyawa yang bernama eugenol, teman-teman. Apa sih eugenol itu? Jadi, eugenol itu memiliki sifat antiseptik dan analgesik ya, teman-teman. Jadi, fungsinya itu dapat mengurangi ataupun membantu sakit gigi ataupun infeksi pada gusi akibat bakteri yang menyebabkan sakit gigi. Nah, jadi buat kalian yang kalau di rumah yang punya riwayat sakit gigi, kemudian kambuh, teman-teman boleh cobain pakai minyak cengkeh ataupun cengkeh yang utuh dengan cara yang sudah Mimin bagikan ya. Kemudian berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih siapa sih yang nggak tahu? Pasti dari kalian semuanya sudah tahu ya. Selain untuk bumbu masak yang lezat ataupun rempah-rempah yang sangat umum atau sangat sering digunakan untuk masak, ternyata bawang putih juga bisa digunakan untuk meredakan sakit gigi teman-teman. Caranya juga gampang banget. Teman-teman bisa langsung kunyah bawang putih 1 atau 2 siung ya, dikunyah dengan gigi yang sakit. Tapi ingat teman-teman, bawang putih itu memiliki aroma rasa yang sangat kuat ya. Jadi buat kalian yang nggak suka aroma dari bawang ataupun rasa dari bawang ya, mungkin bisa dengan cara yang lain ya. Tapi kalau kalian pengen coba pakai bawang, kalian bisa gigit langsung ataupun cara yang lain. Mungkin giginya sakit nih, nggak kuat buat ngunyah ya. Teman-teman bisa haluskan sampai membentuk pasta ya. Bawang putihnya sampai bawang putihnya sampai membentuk pasta ya. Seperti teman-teman menghaluskan buat masak ya. Itu nanti setelah membentuk pasta, teman-teman bisa tempelkan pada gigi yang sakit. Jadi sama seperti cengkeh ya, bisa dua-duanya. Bisa buat meredakan gusi bengkak ataupun gigi berlubang. Tempelkan pasta bawang putih ini sampai rasa sakit pada gigi mereda ya teman-teman. Gimana? Simpel bukan? Tapi ingat, kalau kalian nggak suka dengan aroma bawang ataupun rasa bawang, kalian bisa coba dengan cara yang lain. Jadi buat kalian yang punya riwayat sakit gigi, ketika kambuh, boleh nih cobain ya. Karena pasti sangat mudah banget dicari. Nah, kenapa bawang putih bisa digunakan? Yaitu karena bawang putih memiliki alisin ya, teman-teman. Apa itu alisin? Senyawa alisin yaitu memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi ya, teman-teman. Jadi, alisin ini dapat membantu melawan bakteri penyebab sakit gigi ataupun pembengkakan pada gusi. Jadi, cara ini sangat efektif banget buat kalian coba untuk mengurangi sakit gigi. Bahan selanjutnya adalah daun sirih. Kalian pasti nggak asing lagi ya dengan daun sirih. Karena daun sirih sudah terkenal sejak zaman nenek moyang kita ya, sering digunakan sebagai obat herbal apapun ya teman-teman. Karena daun sirih ternyata memiliki antiseptik paling baik ya teman-teman. Jadi sangat efektif buat meredakan sakit gigi. Caranya gimana? Teman-teman cukup ambil 2-3 lembar daun sirih ya, kemudian bersihkan, kemudian teman-teman rebus. Rebus sampai mendidih, kemudian teman-teman bisa dinginkan. Setelah mendidih, kemudian saring airnya dan tunggu hingga dingin. Kemudian gunakan air tersebut untuk berkumur. Fokuskan pada gigi yang sakit saat berkumur. Tunggu beberapa menit hingga rasa sakit pada gigi mereda ya.
Ataupun kalian nggak mau ribet untuk merebus daun sirih, kalian bisa langsung menggunakan daun sirih dengan cara dikunyah dengan gigi yang sakit secara perlahan. Tapi kunyahlah cukup lama ya teman-teman, sampai mengeluarkan ekstraknya agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari daun sirih tersebut. Tapi kalau kalian nggak kuat mengunyah, saya sarankan teman-teman menggunakan cara yang pertama tadi. Tinggal direbus dan airnya digunakan untuk berkumur. Bahan yang selanjutnya adalah jahe. Siapa sih yang nggak tahu jahe? Tapi kebanyakan dari kita, jahe hanya bisa digunakan untuk kebutuhan memasak ataupun membuat minuman ya teman-teman. Tapi ternyata kandungan pada jahe yang bernama gingerol ternyata memiliki antiinflamasi yang cukup baik juga teman-teman. Jadi sangat efektif buat mengobati sakit gigi juga. Caranya juga gampang banget teman-teman. Teman-teman ambil 1 siung jahe yang sudah dicuci bersih, kemudian teman-teman kunyah langsung ya, menggunakan gigi yang sakit secara perlahan. Kalau teman-teman nggak kuat di gigi yang sakit, teman-teman bisa menggunakan gigi yang lainnya yang nggak sakit ya. Yang penting teman-teman kunyah secara perlahan, tunggu beberapa menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena jahe memiliki sifat antiinflamasi atau antibakteri yang cukup tinggi. Jadi efektif banget buat meredakan sakit gigi. Atau kalau teman-teman nggak mau mengunyah langsung, teman-teman bisa menggunakan cara seperti bawang putih tadi. Teman-teman bisa tumbuk jahe, kemudian sampai membentuk pasta, dan tempelkan pasta tersebut pada gigi yang sakit. Jadi buat kalian yang sakit gigi, boleh nih cobain menggunakan jahe. Bahan berikutnya adalah lidah buaya. Siapa nih yang nggak tahu lidah buaya? Kebanyakan dari kita, lidah buaya itu hanya untuk kesehatan kulit ataupun rambut ya teman-teman. Tapi ternyata gel dari lidah buaya dapat digunakan untuk meredakan sakit gigi. Caranya gampang banget ya. Teman-teman siapkan lidah buayanya, kemudian kupas dan ambil gelnya. Tempelkan gel tersebut pada gigi yang sakit. Tunggu beberapa menit hingga rasa sakit gigi kalian mereda. Cukup simpel bukan? Jadi buat kalian yang sakit gigi, boleh nih cobain menggunakan lidah buaya. Bahan berikutnya adalah air garam. Kalau air garam, pasti dari kalian yang sakit gigi sudah nggak asing lagi dengan air garam untuk menyembuhkan sakit gigi. Karena air garam sangat efektif banget buat redakan sakit gigi. Udah caranya simple dan mudah didapat. Jadi dari kita banyak menggunakan air garam tersebut. Caranya gampang banget. Teman-teman siapkan 1 sendok teh garam, kemudian larutkan dengan segelas air hangat. Kemudian aduk hingga merata, hingga semuanya sudah larut, dan gunakan larutan tersebut untuk berkumur. Fokuskan pada gigi yang sakit saat berkumur. Tunggu beberapa menit hingga rasa sakit mereda. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman bisa lakukan ini 2-3 kali dalam sehari. Bahan berikutnya adalah menggunakan minyak kelapa. Siapa sangka minyak kelapa memiliki kandungan asam laurat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit gigi maupun meredakan pembengkakan pada gusi. Caranya juga gampang banget. Teman-teman tinggal ambil 1 atau 2 sendok minyak kelapa, kemudian gunakan untuk berkumur. Seperti biasa, fokuskan pada gigi yang sakit, tunggu beberapa menit hingga rasa sakit mereda. Kalau kalian nggak mau berkumur dengan minyak kelapa, kalian bisa tempelkan atau teteskan langsung pada gigi yang sakit. Ataupun teman-teman bisa menggunakan kapas ataupun tisu. Teteskan minyak tersebut pada kapas, kemudian tempelkan pada gigi yang sakit. Jadi itulah tadi bahan yang dapat digunakan teman-teman untuk mengobati sakit gigi. Sangat mudah bukan? Jadi jangan lupa, teman-teman kalau sakit gigi bisa menggunakan bahan tersebut. Tetapi ingat, setiap orang memiliki tingkat keparahan sakit gigi yang berbeda. Jika kalian sudah menggunakan semua bahan yang tadi saya berikan, kok masih merasakan sakit atau masih sering kambuh, itu sudah dipastikan teman-teman sakit giginya sudah parah. Tapi jangan khawatir teman-teman, Mimin punya solusinya. Kalian bisa pakai dengan produk ini yang bernama Gumavixa. Gumavixa terbuat dari bahan alami, memiliki kandungan cengkeh dan juga peppermint. Ini adalah minyak herbal yang dapat digunakan dengan mudah. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal teteskan 2-3 tetes ke kapas, lalu tempelkan pada gigi yang sakit. Dalam hitungan menit, sakit gigi kalian akan sembuh. Dan ini bisa digunakan untuk usia 2 tahun, remaja, dewasa, hingga lansia. Bahkan ibu hamil dan ibu menyusui bisa menggunakan ini. Jangan khawatir efek sampingnya teman-teman, karena ini herbal alami. Jadi buat kalian jangan khawatir, nggak usah ribet-ribet dengan bahan tersebut. Kalau kalian orangnya yang suka simple, kalian cukup cobain Gumavixa untuk solusi sakit gigi. Karena Gumavixa, gigi sehat, makan pun nikmat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.